Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber ke isu ataupun produk legislasi kedua yang menjadi kontroversial di mata publik ya. Selain tadi ada Undang-Undang Cipta Kerja, yang tidak kalah menjadi sorotan adalah Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau Undang-Undang IKN di Penajam Pasir. Ini ke Golkar lagi karena kemarin ketua pansusnya adalah politisi Golkar juga. Nah, Bang Maman, Undang-Undang IKN ini kan menuai pro dan kontra ya. Banyak kemudian yang mengkritik bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kemudian pemerintah, DPR memaksakan untuk mengesahkan Undang-Undang IKN dan segera kita pindah. Ini Golkar akan tetap mempertahankan IKN? Jadi saya mau sampaikan dulu, kami Partai Golkar itu partai tidak pernah meng-abuse kemiskinan. Tidak pernah mengeksploitasi masyarakat tidak mampu. Kami selalu fokus pada apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Kalaupun memang kita harus melewati rintangan yang berat, karena memang doktrin kami adalah karya kekaryaan. Kami fokus pada apa yang terbaik buat bangsa ini. Ambil analogi bahwa obat rasanya pahit, tapi bagus buat badan kita. Segala kebijakan diambil oleh Partai Golkar harus kita harus siap dengan segala konsekuensi, karena kita tahu bahwa mungkin obat yang kita berikan itu terasanya pahit, tetapi insya Allah kita yakini itu baik buat negara ini. Spirit dari Omnibus Law kurang lebih seperti itu. Itu satu. Lalu yang kedua, sekarang kita masuk ke ibu kota negara. Kita harus lihat bahwa saya harus melihat dari dua perspektif. Perspektif kepentingan nasionalnya dengan perspektif kedaerahan. Pancasila kita, itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu masuk dalam semangat kita untuk mendorong ibu kota negara. Kita juga ingin bahwa contoh kebetulan ini dapil saya, ini Kalimantan. Ini harus objektif ini, subjektif tentang orang Kalimantan. Terlepas dari sisi kedaerahan bahwa dengan didorongnya ibu kota negara itu di Kalimantan Timur, itu bisa memberikan efek kemanfaatan pemerataan pembangunan, pemerataan keadilan, percepatan distribusi realisasi pembangunan di semua daerah. Tapi kan pembangunannya di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Dengar dulu ya, dengar dulu Mbak, itu satu. Yang kedua, kalau tadi pertanyaan Mbak Nana, kenapa di tengah kondisi ekonomi lagi? Itu sudah kita dorong, kenapa waktu itu Omnibus Law kita paksakan harus segera terrealisasi? Karena menurut kita salah satu langkah atau upaya untuk mengamankan keterpurukan ekonomi di tengah badai COVID kemarin itu adalah dengan mendorong Omnibus Law. Alhamdulillah, tadi udah dijawab, bukan saya yang jawab loh, Mas Fahri loh. Alhamdulillah kondisi ekonomi kita itu di 5,7% sekarang. Jadi silakan saja, pasti masing-masing orang masih tetap akan beranggapan bahwa begini. Tapi fakta membuktikan 5,7% sekarang ekonomi negara kita, salah satu impactnya adalah karena kita mengupayakan semaksimal mungkin percepatan realisasi Omnibus Law tadi. Itu yang pertama. Kita melihat bahwa soal IKN ini akan dilanjutkan nggak sama terkait Golkar di mengenai periode ibu kota berikutnya? negara ini, kita melihat momentum politik. Alhamdulillah kebetulan political will presiden kita kuat dan besar sekali terhadap realisasi ibu kota negara ini. Kami Partai Golkar melihat momentum itu dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita melihat bahwa inilah momentum politik yang paling jadi akan diteruskan ya 2024 ya. Kita nggak pernah tahu ke depan siapapun itu pemimpinnya. Tetapi yang kita tahu bahwa pemerintahan hari ini berkomitmen secara penuh untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kita. Artinya 2024 Papua nanti didorong pembangunan. Golkar akan meneruskan. Kalimantan, kalau tadi dia dari sisi keadilan, Kalimantan hari ini masyarakat juga punya hak. Yang memang itu bagian dari satu kenegaraan kita, negara NKRI. Kalau ditanya Golkar hari ini, kita 100% akan terus mendorong keberlanjutan ibu kota negara. Itu sikapnya Golkar. Kalau karena Gelora, itu adalah bagian dari pendistribusian pembangunan di seluruh Indonesia. Kalau Gelora seperti apa, Bang? Ini memenuhi hasrat rakyat pemerataan pembangunan ini? Jadi itu tadi yang pertama, itu kegalauan naratif. Jadi, ini kegalauan naratif berarti? Yang disampaikan Bang Maman kegalauan naratif nggak? Jadi elit kita ini tidak terbiasa dengan susunan narasi yang baik. Sehingga abjad dari cara berpikirnya mengelola negara itu kurang baik. Nah, yang kedua itu kan kegalauan metodologi. Jadi misalnya tadi kalau yang di awal Anda bilang tentang legislasi, itu sebenarnya harus diadres. Sebenarnya kan absennya DPR dan partai politik dalam debat-debat besar itu kan karena tadi itu ada kekacauan metodologi juga. Presidensialisme kita ini mengorbankan kongresionalisme, kuatnya eksekutif mengorbankan legislatif. Nah, itu sebenarnya harus diakhiri. Karena begitu cara kita mengatur check and balances mechanism dalam negara. Nah, yang kedua itu tadi kegalauan metodologi. Jadi problem dari IKN itu adalah kita tidak pernah menyelenggarakan
akar dari perdebatan perpindahan itu. Saya kalau disuruh membela, saya bisa membela. Oke. Kuat pembelaan saya pada perpindahan itu. Tapi kalau kalau saya diajak dalam perdebatan, kesimpulannya itu bukan memindahkan, Tapi pemekaran gitu. Oke. Karena menurut saya pemekaran itu jauh lebih efektif untuk distribusi kekayaan. Tapi itu kan karena nggak dilakukan gitu. Karena jadi lebih baik jangan pemindahan tapi pemekaran. iya, kalau karena menurut itu Bang. akhirnya kita nggak punya tempat ya kan di dalam perdebatan ini, karena tiba-tiba presiden, saya ingat waktu saya itu masih jadi pimpinan dewan, saya tanya Menteri Bappenas mana ininya naskah akademiknya, mereka nggak punya naskah akademik, cuman bilang dulu Bung Karno pernah ingin, Pak Harto pernah Oke. ingin. Lo nggak bisa, semua pengajuan regulasi itu harus ada naskah akademiknya, sehingga kita berdebat dalam naskah itu gitu loh. Kalau saya diajak berdebat, jadi kan Indonesia ini 50 provinsi sampai 1000 kabupaten kota ya kan bila perlu. Kalau menurut ibu kota, menurut saya pakai Teluk Jakarta yang lagi reklamasi, pindahin kantor pemerintah ke sana. Cuman itu pikiran saya, karena waktu itu kita mau menjadi negara maritim, taruh dia di pesisir, karena Jakarta ini infrastrukturnya Jadi udah nggak pas kuat. pindah ke Kalimantan kalau menurut Bang Fahri. Iya itu tadi, Kalimantan dipecah, artinya dibuat provinsinya lebih banyak. Itu jauh lebih efektif daripada Oke. kita ngumpulkan 500 triliun di satu tempat. Jadi itu loh ya, argumen-argumen itu saya bisa buat. Meskipun kalau belakangan nanti, kalau misalnya Kalimantan tetap akan ditetapkan sebagai ibu kota baru, tidak akan berlangsung lama. Maksudnya apa nih? Yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya inisiasi awal, lebih serius dari presiden yang lain, sudah mulai groundbreaking kantor pemerintah dan sebagainya. Paling mungkin di tahap awal itu cuma akan jadi kantornya pemerintah, seperti kita bikin Istana Bogor, kita bikin Wisma Yasu atau Tapak Siring di Bali kayak gitu-gitu. Oke. Tapi selanjutnya kalau mau kantor lain dibuat ya mesti dengan penghitungan yang luar biasa, karena markas TNI harus berubah, ratusan kantor. Jadi menurut Gelora ini nggak akan tercapai. Bukan nggak akan tercapai, metodologinya saya kritik. Gitu. Harusnya ada cara yang lebih baik dalam membuat kebijakan sebesar ini. Gitu. Oke, Jadi yang itu krisis kedua. Jadi yang Oke. saya katakan ini kan pendirian Gelora dari awal nih. Yang pertama itu adalah kegalauan naratif, Ya. yang kedua ini kegalauan Kegalauan metodologi. metodologi. Nah di sesi berikutnya saya akan sebut masalah ketiga. Apa? Nanti aja. Oke, kegalauan naratif, kegalauan metodologi. Iya. Tapi Gelora undang-undang IKN-nya pindah ke sana setuju apa enggak? Nanti kita lihat. Itu gampang lah, berkuasa dulu. Oke, jadi kalau udah masuk ke main aman. Jadi kalau udah masuk ke DPR baru nanti bargaining Iya gitu. kan, kadang-kadang Kalau misalnya ditolak, kadang-kadang orang dalam Kalimantan Oke. nggak pilih Gelora kadang-kadang itu. di kultur pemilu kita ini orang yang banyak ngomong suaranya kecil. Oh, jadi mendingan diem harus dulu. hati-hati gitu loh. Oke. Makanya yang penting Jadi yang penting rakyat masuk pilih dulu ya. menang dulu. Perkara nanti udah di dalam mau Iya. bermanuver. Coblos. Gelora. Perkara nanti di dalam mau bermanuver menggagalkan IKN itu persoalan Itu lain, nanti, tergantung. itu kan gampang, ada caranya. Oke, Partai Buruh gimana? Saya dengar Partai Buruh sebetulnya mendukung ini IKN karena buruh nanti akan dapat lapangan kerja di sana. Pertama, Partai Buruh selalu memandang isu lingkungan hidup, isu HAM dan masyarakat adat dan juga labor right, hak-hak buruh itu menjadi isu utama. Oke. Oleh karena itu setiap kebijakan negara harus diorientasikan. Kalau Partai Buruh masuk dalam parlemen itu arahnya. Saya udah datang ke sana, Smart Forest City, Iya, iya. gagasan yang dibawa. Dalam tatanan konsep, saya kebetulan banyak berkeliling ke Eropa, itu luar biasa. Seperti model Geneva itu, kota yang dikelilingi oleh hutan, terintegrasi sistem transportasi, luar biasa. Jadi setuju. Dalam konsep gagasan. Tapi kita kan harus lihat tadi, lingkungannya bagaimana? Hak asasi manusianya bagaimana? Oke. Masyarakat adatnya bagaimana? Dalam tataran gagasan konsep luar biasa. Terus dikaitkan dengan politik anggaran. Nah oleh karena itu IKN yang sekarang sedang digagas oleh pemerintahan sekarang dan mungkin akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang berikutnya, harus dipastikan politik anggarannya gimana. Kalau dana anggaran APBN diambil, tidak dalam konsep awal mengundang investor, Iya. tentu kami menolak keras. Oke, jadi tergantung karena dia pembiayaan. karena Oke. dia akan berimplikasi kepada sektor kesejahteraan, Iya. sektor perlindungan, sektor jaminan sosial. Oke. Dan dari sisi kawan-kawan lingkungan hidup, kan itu konstituennya Partai Buruh. Kita kan Baik. berkomunikasi. Mereka menolak keras karena masih ada sisi-sisi isu lingkungan hidup, masyarakat adat, dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas. Jadi Partai Buruh menolak. Menolak pada
tataran lingkungan hidup, hak asasi manusia dan masyarakat adat yang belum diselesaikan secara tuntas. Kalau sudah diselesaikan berarti akan mendukung. Ya tentu kita akan mendukung karena Main aman juga konstituen. nih sama nih partai baru nih. Loh, jelas. Oke. Bagi kami partai buruh itu lingkungan hidup, labor right, hak buruh, lingkungan hidup, Oke. hak asasi manusia, dan indigenous, yaitu hak masyarakat adat. Itu konsep dasar partai buruh di seluruh dunia. Kalau mau itu di bisa Australia diselesaikan berarti atau buruh akan Selandia. mendukung. Itu dulu diselesaikan, lihat politik anggaran tidak mengambil untuk APBN. anggaran APBN yang terkait dengan jaminan sosial, perlindungan sosial, kesejahteraan sektor publik, baru di situ kita akan putus. Baik, baik. Mas Umam, ini kalau dilihat partai baru tampaknya malu-malu ya untuk memberikan penolakannya terhadap undang-undang IKN. Karena mungkin wilayahnya di Kalimantan berkaitan dengan dapil atau memang sulit untuk melakukan diferensiasi pada pemilu 2024 nanti. Iya, kalau saya lihat sepertinya beliau berdua sangat berhati-hati. Oke, Karena oke. sikap sekarang berimplikasi terhadap capaian dari elektabilitas nanti di Iya. 2024. Tapi yang ingin saya garis bawahi Mbak Nana, ini adalah impact dari proses legislasi yang terdampak oleh ya tren kemunduran demokrasi di Indonesia. Oke. Efeknya yang muncul adalah politics based policy, jadi kebijakan yang didrive oleh politik. Dan itu kemudian tadi yang disampaikan, dikonfirmasi oleh Bang Fahri, tidak didasarkan pada basis pembacaan yang komprehensif. Yang komprehensif. Oleh karena itulah kemudian ketika kemudian keputusan itu diketok misalnya, ada problem yang cukup serius tentang kesiapan, tentang pembacaan modal. Kemarin dari Jepang sudah Ya, angkat angkat tangan. kaki. Ya, oke. Kemudian dari Saudi juga sepertinya juga angkat tangan. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah pembacaan yang cukup penting. Nah, oleh karena itu yang menjadi terpenting adalah ketika kemudian proses legislasi tidak mendapatkan masukan yang komprehensif dari seluruh elemen, maka kemudian produknya lebih cenderung instan. Sesuatu yang instan maka akan cenderung sifatnya jangka pendek. Nah, Oke. itulah yang kemudian kekhawatiran tadi itu betul. Kita khawatirnya ini sebuah keputusan yang besar. Jangan sampai ini hanya menjadi gimmick politik semata. Oke. Nah, kalau misalnya ini hanya menjadi gimmick saja, tentu ini akan menjadi bukan hanya legacy, Ya. tetapi justru catatan panjang. Mangkrak bukan pada level proyek kecil, tetapi sebuah kebijakan besar. Oke. Nah, oleh karena itu, kebijakan itu harus diletakkan pada pembacaan yang lebih komprehensif. Bukan hanya sekedar narasi masa lalu, aspirasi historis, tetapi betul-betul diletakkan pada basis pembacaan yang Oke. signifikan. Dan yang terpenting terkait tadi politics based policy, Baik. ke depan jangan sampai ini terjadi, karena kalau misal tidak, banyak sekali produk-produk legislasi yang tidak produktif. Ya, Let's say ya. HIP. Oke. Bagian dari yang kemudian cukup di-highlight kemarin, haluan ideologi Pancasila. Muncul sejumlah kontroversi. Kalau Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah tidak Oke. ikut bersuara, selesai. Baik. Itu bisa saja digolkan di Oke. proses legislasi. Oke, jadi jangan sampai ada produk-produk legislasi yang hanya menjadi gimmick-gimmick politik saja ya. Yep. Kalau misalnya itu poinnya. Tapi kita sudah bahas soal undang-undang kontroversial ataupun produk legislasi undang-undang yang diciptakan ataupun diproduksi oleh partai-partai lama dan ditanggapi oleh partai-partai baru. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam soal jualannya partai lama dan juga partai baru. Bang Maman, partai Anda jualan apa nanti di pemilu 2024? Jangan sampai gimmick-gimmick politik tadi. Gini, saya ingat ya, saya tidak akan menyebutkan partainya. Dulu selalu membangun narasi pro kepada kepentingan orang nggak mampu, Oke. pada orang miskin. Ini dan partai lain apa nih? Partai sebagainya. existing? Ya, artinya Gimana? banyak lah. Partai Nah, cilik, Mas. ya macam-macam lah. Oke. Artinya kecenderungan partai yang mengeksploitir kesusahan orang, Ya, ya. mengeksploitir permasalahan hidup orang, yang akhir ternyata pada saat berjalan dengan waktu, ya ternyata masuk juga dalam dinamika yang seakan-akan lu cuma ngomong-ngomong doang, jualan-jualan politik. Ini doang. maksudnya nyindir partai buruh juga Ya, mengeksploitasi. kami nggak untuk kepentingan berlaku untuk rakyat semua, gitu. berlaku juga untuk partai kami. Oke. Artinya apa? Kami dari awal didoktrin, dibentuk dengan proses kaderisasi internal partai yang harus berkiblat pada konseptual, ide, gagasan, dan apa yang terbaik buat negara ini. Karena doktrin Partai Golkar ada karya kekaryaan. Oke. Tidak melihat etnis, tidak melihat kelompok, tidak melihat figur A atau B. Oke. Karena perspektif kita dalam doktrin Partai Golkar adalah bagaimana bisa merealisasikan doktrin karya kekaryaan. Oke. Jadi bagi kami, kalau kami sudah berkiblat pada positioning konsep seperti itu,
halangan, lintangan, dan lain sebagainya, itu bagian dari sebuah proses yang harus kita lewati. Jadi jualannya apa? Karena kami yakin, ya konseptual, Oke. ide, gagasan mana yang terbaik buat bangsa ini. Bukan terbaik buat kepentingan golongan. Bukan yang terbaik buat kepentingan etnis, atau bukan yang terbaik buat kepentingan agama. Tapi mana yang terbaik untuk kepentingan negara, bangsa, dan pemerintahan Oke, kita. itu jualan konsep ya. Fakta sekarang salah satunya, kalaupun memang kita harus berani mengambil sebuah sikap, melakukan kebijakan yang kontroversial tadi, yang penuh dengan pro dan kontra, karena kami yakin pada suatu saatnya nanti pasti Baik. masyarakat akan melihat. Fakta hari ini membuktikan dulu Omnibus Law dianggap macam-macam, Baik. negatif, tapi hari ini ekonomi negara kita 5,7%. Oke, itu jualan konsep, tidak membawa kepentingan Bukti. tidak membawa kepentingan golongan, tidak menjual kepentingan rakyat kecil begitu ya, Bang Maman ya. Ya, mengeksploitasi lah. mengeksploitasi kepentingan rakyat kecil. Partai Buruh merasa tersindir nggak ini? Jualannya nanti apa? Bisa lolos nggak dengan mengeksploitasi tadi Kita terima kasih. kepentingan rakyat kecil? Siapapun yang membuli, yang kita terima. Lula juga dulu begitu. Oke. Hari ini dia presiden untuk berikutnya. Oke, maksudnya ini presiden Brazil yang baru Iya, ya? presiden Brazil. Oke. Dulu Lula juga dihina. Saya temannya Lula. Waktu itu kita kampanye awal-awal. Bagaimana para pemodal hitam itu menjatuhkan dan mendowngrade Lula. Begitu pula Pedro Castello di Peru. Begitu pula Borih di Chili. Itu sangat lazim dalam partai kelas. Karena partai kami adalah partai kelas. Oleh karena itu, tawaran yang kami tawarkan pada pemilu 2024, kita lolos dulu. Setelah lolos verifikasi KPU ini jadi peserta pemilu, lolos parliamentary threshold. 2029 papan tengah. 2034 penguasa presiden Republik Indonesia dari Partai Buruh. Oke, itu Saya targetnya belajar ya. dari seluruh dunia. Karena Partai Buruh itu atau sosial demokrat di Eropa atau sosialis kiri, sosialis pekerja kiri di Amerika Latin, mereka selalu mengadakan welfare state, negara kesejahteraan. Ideologi Pancasila itu udah clear, nggak usah didebat. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Oke, modalnya Oleh dari karena mana itu, Partai Buruh dia hanya menyuarakan dua hal, pro subsidi dan pro jaminan sosial. Oke, oke. Kalau subsidi mau coba-coba diambil dalam publik, itu yang saya bilang di parlemen ada keseimbangan. Baik. Partai Buruh akan suarakan itu. Oke, jadi- Kenaikan harga BBM, Ya, ya. impor beras yang tidak terkontrol, impor garam, itu pasti kita lawan. Oke, jadi Partai Buruh optimis akan menembus PT 4%. Insya Allah. Tapi Karena modalnya dari basis mana kita ini? Karena 10 ini juta Partai suara. Buruh. Kita Modalnya dari ini, mana? Partai Buruh berasal dari 10 organisasi yang menghidupkan kembali. Dulu zaman almarhum Profesor Mokhtar Pakpahan baru 1 SBSI, sekarang 10. Ada Serikat Petani terbesar di Indonesia. Oke, jadi Namanya modalnya SPI, betul-betul iuran Serikat buruh, maksudnya, Oh, Serikat iuran. Buruh. Anda boleh Nggak cek. ada suntikan modal dari Tidak pengusaha. ada satupun pemodal, bahkan kami melarang dalam Oke. proses verifikasi ini. Bisa dicek. Baik, baik. Ada yang Nanti jual dibuktikan. motor, ada yang jual tanah. Nah, jual yang kita tawarkan adalah bahwa kita besar dari sendiri, kita rubah. Pemilik modal yang serakah ini harus dikendalikan tentang Baik. keserakahannya. Jadi bukan jualan, bisa diperiksa track record saya. Oke, 30 oke. tahun mimpin Serikat Buruh, bisa diperiksa track record saya di dunia Oke. internasional. Jadi ini bukan tentang jual, ini tentang keseimbangan. Oke. Ini tentang bagaimana menempatkan kau boleh kaya, Baik. tapi jangan miskinkan Oke, kami. oke. Kira-kira begitu. Itu jualannya Partai Buruh ya. Tapi kan kita nggak tahu waktu yang akan mengetes nanti kalau misalnya orang udah diberikan kekuasaan seperti apa. Di internasional bisa kalau dilihat. ya oke, kalau Gelora jualannya nanti apa, Bang Fahri? Ini kan Jadi- partai pecahan PKS. Ceruknya Yang akan ketiga tadi, yang ketiga. berbeda. saya langsung nyebut merek aja. Ceruknya akan berbeda atau ceruknya sama atau gimana? Jadi kan tadi saya sudah katakan ada kekacauan naratif. Sebenarnya kekacauan naratif juga ada di wartawan itu kan. Oke. Kemudian ada Ini subjeknya bukan saya nih, Iya, iya, partai iya. nih. Terus ada kekacauan metodologi, kita nggak ngerti cara kerja. Nah, yang ketiga itu memang kalau ditanya jualannya partai politik itu adalah demokrasi pemilu itu adalah pasar ide, pasar gagasan. Dan gagasan itu nanti melekat pada orang. Oke. Karena yang dipilih kan orang, bukan partai. Kita bukan sistem negara yang orang tuh pilih partai, tapi orang tuh Pilih. rakyat pilih orang gitu. Oke. Nah, memang kita memerlukan orang-orang yang punya ide yang segar ya. Karena itu tadi kita mengapresiasi politisi-politisi seperti Kang Maman, Bang Said Iqbal dan sebagainya itu karena ada idenya ya. Karena saya juga melihat ya kan saya
apa namanya 15 tahun duduk di DPR ya, ditambah dengan MPR hampir 20 tahun saya di Senayan ngantor. Saya juga tahu ada orang yang dibeli bukan karena ide, yang dipilih bukan karena ide. Tapi? Nggak pernah ngomong, nggak pernah kampanye, kita nggak tahu Tapi apa kepilih? pikiran. Tapi dicoblos terus. Oke, itu kenapa itu? Setiap tanggal, politik uang atau gimana? Bukan, setiap tanggal 1 Oktober ada aja kawan tuh sebelah saya dia lagi dilantik. Ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Jadi memindahkan pemilu sebagai pasar ide itulah PR kita. Dan termasuk Partai Gelora menginginkan itu gitu loh. Jadi ceruk pemilihnya? Makanya kita mengkritik seperti yang sekarang terjadi ya kan. Ada calon presiden. Tapi pasar idenya nggak ada. Medium bagi pertarungan pikirannya nggak ada. Yang ada itu adalah medium bagi pertemuan orang-orang yang secara sentimental terhadap persona orang-orang yang ingin mereka majukan. Tapi kita nggak tahu ini pikirannya apa. Apa bedanya si A sama si B, apa bedanya Prabowo sama Ganjar, Prabowo sama Anies Baswedan, kita nggak tahu pikirannya. Nanti baru dibikin kelompen capir cuma sebulan. Dan kita dipaksa memilih orang itu karena sudah ada di kartu suara. Ini harus disehatkan kembali, pertarungan idenya itu harus diselenggarakan supaya nanti kentara waktu rakyat memilih, karena itu yang saya bilang yang ketiga itu, krisis ketiga itu adalah krisis kepemimpinan. Yang kita pilih ini nggak pernah orang-orang yang menawarkan pikiran, nggak ada. Yang dipilih adalah orang-orang yang menawarkan bansos, menawarkan itu keluar fulus, tuh menawarkan akhirnya. macam-macam gitu loh. Kan itu yang harus pindahkan. Ini pemilu demokrasi pasar ide. Selenggarakanlah pertarungan ide, bukan menyelenggarakan pertarungan bansos, pertarungan logistik. Kalah kita, nggak ada uangnya. Jadi? Gitu loh. Jadi itu yang akan dilontarkan oleh Gelora nantinya? Iya dong, harus itu. Susah nggak nanti mengubah Jadi tradisi ataupun culture masyarakat? Kalau nanti penyelenggaraan pemilu itu keluar dari pertarungan ide, kami kalah. Oke. Ya. Tapi kalau pemilu sebagaimana maksud awalnya adalah pasar ide bagi calon pemimpin, karena ini bukan milih raja. Raja nggak perlu didiri, darah keturunan raja. Anak saya jadi raja, cucu saya jadi raja. Nggak perlu ada kampanye. Demokrasi itu ada kampanye karena yang ditawarkan pikiran orang. Nah ini kalau tidak diselenggarakan kita kalah. Tapi kalau ini diselenggarakan Gelora bisa masuk. Tapi ini kayaknya susah karena politik uang di Indonesia masih tinggi. Wartawan aja udah nggak percaya. Susah karena politik uangnya masih tinggi. Itu tugasnya KPU sama Bawaslu. Setelah ini kita akan minta tanggapan dari pemilih milenial yang jumlahnya 60%. Bagaimana mereka melihat tadi gagasan ataupun paparan dari partai baru dan juga eksistensi dari partai lama, siapa yang akan mereka pilih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.